Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 PBANS 04. Saya sendiri Rizky Zulfa Fatinsa dengan NIM 19016045 dan rekan saya Melani Zurahtul Jannah dengan NIM 19016029 dan Murlianis dengan NIM 19016033. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai media ajar memproduksi teks pantun. Pembahasan mengenai teks pantun ini akan kami sampaikan dalam bentuk 3 pembahasan. Adapun pembahasan tersebut yaitu struktur teks pantun, jenis pantun berdasarkan bentuknya, dan jenis pantun berdasarkan isinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan komponen yang terdapat dalam teks pantun ini. Di sini sudah terdapat satuan pendidikannya yaitu SMA, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 11 semester 1, materi pokok teks pantun, alokasi waktu 8 kali 45 menit. Berikutnya ada kompetensi inti. Di sini teman-teman bisa lihat apa saja kompetensi intinya. Berikutnya orientasi. Pada bagian orientasi ini kami membahas bahwa pantun seringkali kita dengar di mana saja, baik dalam percakapan, acara-acara penting, kegiatan sehari-hari, bahkan sering kita dengar di radio dan acara yang khususkan untuk berpantun. Pantun kerap kali kita ketahui hanya untuk sastra lisan semata, tetapi perlu diketahui bahwa pantun kini terdapat pantun tertulis, pantun yang ditulis, dikumpulkan, dan pantun yang dipublikasikan secara luas. Tetapi pantun juga harus dibacakan secara lisan agar terlihat nilai estetika yang terkandung di dalamnya. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu struktur teks pantun. Struktur teks pantun yang pertama itu adalah terdiri dari 4 bait dalam satu baris, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, berrima yang berakhiran ABAB. Bait pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan bait ketiga dan keempat disebut isi, serta menggunakan bahasa yang baik, berisi nasihat, dan mengandung fungsi pendidikan. Pembahasan berikutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Melani Zurahtul Jannah dan Murlianis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu akan saya jelaskan, yakni mengenai jenis pantun berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu ada pantun biasa. Pantun biasa adalah salah satu puisi lama yang berisi nasihat. Awalnya berupa sastra lisan, tetapi lama-kelamaan pantun juga dikenal sebagai salah satu bentuk sastra tulisan. Tujuan dari pantun adalah untuk menyampaikan sesuatu dengan lebih santun dan arif. Ciri-cirinya adalah: yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Ciri yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Ciri yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Ciri yang keempat, umumnya bersaja atau berirama ABAB. Contohnya, gunung daik timang-timangan, tempat beruk berulang ali, budi yang baik kenang-kenangan, budi yang buruk buang sekali. Yang kedua yakni ada pantun kilat atau karmina. Pantun kilat atau karmina adalah pantun yang terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Apabila dituliskan dalam 4 baris sebait, ciri-cirinya adalah: ciri yang pertama, tiap barisnya terdiri atas 4 sampai dengan 5 suku kata. Ciri yang kedua, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ciri yang ketiga, bersaja atau berirama ABAB. Apabila dituliskan dalam 2 baris sebait, ciri-cirinya adalah: tiap-tiap barisnya terdiri atas 8 sampai dengan 10 suku kata. Ciri yang kedua, baris pertama merupakan sampiran. Baris kedua merupakan isi. Ciri yang ketiga, bersaja atau berirama AA. Contohnya, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati, pinggan tak retak nasi tak ingin, tuan tak anda kami tak ingin. Itu merupakan pantun kilat atau karmina yang berisi 4 baris dalam satu bait. Selanjutnya yaitu ada talibun.
Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri atas 6, 8, ataupun 10 baris. Pembagian baitnya sama dengan pantun biasa, yakni terdiri atas sampiran dan isi. Jika talibun itu 6 baris, maka 3 baris pertama merupakan sampiran, sedangkan 3 baris berikutnya merupakan isi. Ciri-ciri dari talibun adalah: yang pertama, setiap bait terdiri atas lebih dari 4 baris, tetapi selalu genap jumlahnya. 8, 6, 8, 10, dan seterusnya. Setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Ciri yang ketiga, separuh bait yang pertama merupakan sampiran, dan separuh bait kedua merupakan isi. Ciri yang keempat, bersajak ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE, dan seterusnya. Contoh dari talibun: kalau anak pergi ke pekan, mari beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari sanak pun dari induk, semang dari dahulu. Selanjutnya yaitu ada pantun berkait. Pantun berkait disebut juga pantun berantai atau seloka. Pantun berkait adalah yang terdiri atas beberapa bait, dan bait yang satu dengan bait dengan yang lainnya sambung menyambung. Baris kedua dan keempat dari bait pertama dipakai kembali pada garis ketiga dan ketiga dengan keempat, dan seterusnya. Ciri-ciri dari pantun berkait yang pertama yaitu setiap bait terdiri atas 4 baris. Ciri yang kedua, setiap baris terdiri dari atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Ciri yang ketiga, bersajak ABAB. Ciri yang keempat, baris kedua pada bait pertama menjadi baris pertama pada bait kedua. Ciri yang kelima, baris keempat dan bait pertama menjadi baris ketiga pada bait kedua. Contohnya, sarang garuda di pohon beringin, buah kemuning di dalam puan, sepucuk surat di layangan angin, putih kuning sambutlah tuan, buah kemuning dalam puan, dibawa dari Indragiri, putih kuning sambutlah tuan. Itulah penjelasan dari saya, yakni mengenai jenis pantun berdasarkan bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya menjelaskan materi tentang jenis pantun berdasarkan isinya. Ada beberapa jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu pantun anak-anak. Pantun anak adalah pantun yang berisi permainan, hal-hal yang menyenangkan atau menyedihkan. Pantun ini berhubungan dengan kehidupan pada masa kanak-kanak. Pantun anak-anak ini dapat menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Contoh pantun anak-anak yaitu: kita menari keluar bilik, sembarang tari kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagu kita nyanyikan. Jenis pantun yang kedua yaitu pantun muda-mudi. Pantun muda-mudi atau pantun orang muda merupakan pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa muda. Pantun ini biasanya bermakna tentang perkenalan, hubungan asmara, dan rumah tangga. Pantun ini berisi perasaan kasmaran atau rasa jatuh cinta. Pantun muda-mudi berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pantun dagang atau nasib. Pantun ini merupakan rangkaian kata-kata merefleksikan nasib atau keadaan seseorang. Pantun ini biasanya dinyanyikan atau dibacakan oleh orang-orang yang berada di perantauan yang ingat dengan kampung halamannya atau nasibnya tak seberuntung teman-temannya. Contoh pantun dagang atau nasib yaitu: orang Jawa membeli melati, cendrawasih burung di awan, rasa rindu dalam hati sudah berjanji bertapak tangan. Jenis yang kedua yaitu pantun perkenalan. Pantun perkenalan merupakan pantun yang berisi ungkapan untuk mengenal seseorang dan ucapan yang berupa pantun. Contohnya, Tanjung berapi hanyut teraung, hanyut air di air sungai, niat hati hendak pulang kampung, apa daya tangan tak sampai. Selanjutnya jenis
Tunnya itu pantun kasih-kasihan. Pantun yang berisikan ungkapan yang ditunjukkan pada orang yang dicintainya. Contoh pantun kasih-kasihan yaitu jalan lurus menuju Tuban, terus pergi mengangkat peti. Badan kurus bukan tak makan, kurus memikirkan sejantung hati. Selanjutnya pantun perceraian. Pantun perceraian adalah pantun yang berisi ucapan perpisahan atau perceraian. Pantun ini dilontarkan ketika pasangan sedang memiliki masalah, mungkin berniat untuk berpisah atau memutuskan hubungan. Contoh dari pantun perceraian yaitu jaga tubuh di tengah jalan, menjaring ikan mendapat kerang. Teganian aku kau tinggalkan, hidup di dunia hanya seorang. Selanjutnya jenis pantun berdasarkan isinya yaitu pantun orang tua. Pantun orang tua merupakan pantun yang berhubungan dengan orang tua. Biasanya tentang adat budaya, agama, nasihat. Berdasarkan isinya, pantun orang tua dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat merupakan rangkaian kata-kata yang mempunyai makna mengarahkan atau menegur seseorang menjadi lebih baik. Pantun ini dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Awal mulanya pantun karya lisan yang spontan terucap dari orang yang kreatif. Contoh pantun nasihat yaitu makanan tersaji dipasang lampu, lampu menyinari di atas meja. Naiklah haji bagi yang mampu, memenuhi panggilan darinya. Jenis yang kedua yaitu pantun adat. Pantun adat adalah pantun yang menggunakan gaya bahasa bernuansa kedaerahan dan kental akan unsur adat budaya tanah air. Contoh pantun adat yaitu menanam kelapa di Pulau Buku. Tinggi sedepa sudah berbuah, adat bermula dengan hukum, hukum bersandar di kitabullah. Jenis selanjutnya yaitu pantun agama. Pantun agama adalah pantun yang di dalamnya mengandung kata-kata nasihat atau petuah yang memiliki makna mendalam menjalani hidup, yang biasanya berisi kata-kata yang bisa mendorong kita untuk tidak melanggar aturan agama baik untuk diri maupun orang lain. Contoh pantun agama yaitu banyak bulan perkara bulan, tidak semulia bulan puasa. Banyak Tuhan perkara Tuhan, tidak semulia Tuhan yang esa. Selanjutnya pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar. Terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Contoh dari pantun jenaka ini yaitu 5 purut di tepi rawa, buah di ranting belum masak, sakit perut sebab tertawa melihat kucing duduk berdedak. Selanjutnya ada rangkuman. Yang pertama, pantun merupakan sastra lisan yang dibukukan pertama kali oleh Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda Riau, seorang sastrawan yang hidup di sezaman dengan Raja Ali Haji. Antologi pantun yang pertama itu berjudul Perhimpunan Pantun-Pantun Melayu. Genre pantun merupakan genre yang paling bertahan lama. Mengungkapkan perasaan tidak hanya dapat diceritakan dan ditulis dalam bentuk prosa. Ungkapan perasaan pun dapat dinyatakan dalam bentuk puisi, seperti puisi lama yang disebut pantun. Selain pantun, masih ada bentuk puisi lama lainnya, seperti pantun kilat atau karmina, talibun, seloka, gurindam, dan syair. Struktur teks pantun yang terdiri atas 4 baris, memiliki sampiran dan isi dengan jumlah barisan yang sama yang bersaja ABAB. Teks pantun adalah puisi lama asli Indonesia, termasuk dalam sastra lisan dan sastra tulisan, yang dapat dijadikan ibarat, sarana untuk menyampaikan petunjuk, tuntunan, atau bimbingan aturan dengan ciri-ciri yang pertama, terdiri atas sampiran dan isi, yang kedua, memuat informasi yang lengkap di dalam satu bait. Terdapat beberapa macam dasar pengelompokan pantun berdasarkan bentuknya dalam buku Rizal pada tahun 2010 halaman 16-20 yang mengelompokkan pantun menjadi pantun biasa, karmina, talibun, dan pantun berkait. Pendapat tersebut didukung oleh Supardo pada tahun 1969 halaman 47 dan Samidi tahun 1962 pada halaman 97. Pendapat tersebut beralasan pada keberadaan sampiran dan isi di dalam puisi-puisi lama tersebut. Selain itu, keempat puisi lama tersebut juga memuat informasi yang lengkap di dalam satu bait.
Jadi jenis pantun berdasarkan bentuknya yaitu pantun biasa, karmina atau pantun kilat, talibun, pantun berkait. Sedangkan berdasarkan isinya yaitu pantun anak-anak, pantun muda-mudi, dan pantun orang tua. Baik, selanjutnya saya akan membacakan evaluasi. Yang pertama, pantun pertama yaitu jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Pantun kedua, langit itu warnanya biru, siang hari cuaca cerah. Hati ini begitu rindu, ingin jumpa kekasih tercinta. Pantun ketiga, sayang-sayang buah kepayang hendak dimakan. Manusia hanya boleh merancang, namun kuasa Allah menentukan. Di sini siswa ada beberapa perintah untuk siswa. Yang pertama yaitu analisislah semua pantun tersebut dalam bagian yang pertama baris, yang kedua kata, yang ketiga rima akhir, yang keempat sampiran, yang kelima isi, dan yang keenam kaidah. Adapun perintah kedua yaitu analisislah pesan atau amanat yang terkandung dalam teks pantun tersebut. Dan perintah yang ketiga yaitu bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini siswa diminta untuk mendeskripsikan argumen dalam bentuk lisan.